Kali ini, tim Padepokan Nur Sejati bersama Gus Samsudin Jadab kembali lagi di daerah Malang. Bersama Gus Samsudin, tim Padepokan Nur Sejati akan menguak misteri di balik tempat usaha milik salah satu warga di Pujon, Malang. Yang menurut cerita dari pemilik usaha, banyak terjadi gangguan yang tidak wajar. Mampukah tim Padepokan Nur Sejati bersama Gus Samsudin mengusir gangguan-gangguan yang ada di tempat ini? Terjadi apa saja Bu di toko ini Bu? Ya kalau dulu Dibuka aja maskernya. Kalau dulu sering ada gangguan apa? Angin. Sering ada angin Bu? Ya sampai sekarang. Angin bagaimana Bu? Angin seperti apa? Wedi itu pasir-pasir. Jadi seperti ada siraman pasir gitu. Ini nih. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Itu. Ini bekasnya. Nih, bekasnya udah lama banget nih. Bekas munculnya ini kayak gosong ini. Tuh, kayak gosong terbakar ini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Ya ahlimul ghaibi wa asyhadati, ya ahlimul ghaibi wa asyhadati, ya ahlimul ghaibi wa asyhadati. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Oh! Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu berada di tempat ini? Lama di sini. Sudah lama berada di sini. Untuk apa kamu berada di tempat ini? Mengganggu tempat ini. Kenapa kamu ganggu tempat ini? Punya masalah apa sama kamu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Saudara-saudaraku semuanya, ini adalah proses pembangunan kamar mandi. Ini nanti progresnya gimana ini, Pak? Pintunya lewat sana. Untuk ruang 10 ruang. Oh, untuk 10 ruang. Kamar mandi perempuan sendiri, Ya, laki-laki sendiri gitu. Siap. untuk tengahnya untuk lorong. Oh, lorongnya siap. Untuk diameter kamar mandinya 2,5 kali 3, untuk lorongnya 4 meter. Siap. Ini proses pembangunan ini alhamdulillah sudah sampai pada pengecoran lantai 1, dan subhanallah memang sampai saat ini dananya kita sudah menghabiskan dana sekitar 15 M, dan alhamdulillah ini di setiap minggunya kita mengeluarkan dana 250 juta ini setiap minggunya. Alhamdulillah ketika kita berbuat baik, alhamdulillah ada saja jalan untuk proses pembangunan padepokan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker channel resmi Padepokan Nur Sejati. Alhamdulillah malam ini kita sudah sampai di Malang, di salah satu rumah atau di tokonya warga yang sering mengalami gangguan-gangguan gaib. Kita akan menuju ke sana. Monggo ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Gus Samsudin langsung menuju tempat lokasi yang menurut cerita sering terjadi gangguan-gangguan. Astagfirullahaladzim. Sesampainya di lokasi, Gus Samsudin langsung merasakan ada aura negatif yang terpancar dari tempat usaha ini. Assalamualaikum Ibu. Nggih, Ibu paring asma sinten? Tumilah. Ibu Tumilah. Ini tempat usahanya Ibu. Ya. Nggih. Sering terjadi apa saja Bu di toko ini Bu? Ya, kalau dulu Dibuka aja maskernya. sering ada gangguan apa? Angin. Sering ada angin Bu. Ya sampai sekarang. Angin bagaimana Bu? Angin seperti apa? Wedi itu pasir-pasir. Jadi seperti ada siraman pasir gitu. Itu datangnya biasanya Bu? Paginya jam 7 sampai jam 11. Itu gimana Bu datangnya itu Bu? Ya di atas dan di belakang. Yang di belakang itu. Kejaringan bisa tahu itu pasir atau wedi itu gimana Bu? Seperti wasir. Yang di atas. Tiba-tiba sak gitu Bu. Ya. Masya Allah. Iya. Terus selain itu biasanya ada apa lagi Bu yang dirasakan di tempat ini Bu? Ya kalau sekarang sudah sembuh sih, panas biasanya. Biasanya panas. Masya Allah. Kemarin waktu sholat tarawih di rumah saya sana, yang panas terus saya di temboknya atas. Tapi sampai jam 7 tadi pagi sembuh. Jadi saya belum datang ke sini terus sudah sembuh. Sudah berapa lama punya usaha ini Bu? Sudah lama, lewat 10 tahun. Iya. Tapi sering mengalami gangguan-gangguan gaib gitu.
Insyaallah. Untung jenengan kuat ya Bu ya. Piritani. Ini yang terjadi dengan ibu sendiri itu biasanya apa Bu? Dulu pernah kejadian apa sama diri panjenengan sendiri itu? Kan di yang sebelum dibangun yang sana itu banyak ulat. Ulat? Iya. Ulat Bu? Iya masuk sekitar Ulat atau ular? ulat. Ulat. Ular niku. Heeh. Ular sing gatel niku sekitar pasal 11 Heeh. masuk tapi sama 11 ulat itu. 15 sekitar 15 ulat. Di dalam itu? Iya masuk sebelum saya sholat. Sebelum Ibu sholat ada ulatnya gitu. Masuk ke dalam maunya ke sholatkan tapi tidak sampai ke sholat. Iya. Terus badan Ibu dulu juga pernah katanya panas. Terus pernah keluar apa itu Bu? Dulu itu pernah keluar apa dari badan itu? Oh, yang itu kerikil yang terakhir ini ya. Keluar kerikil? Iya. Dari mana itu Bu? Jadi ini. Dari hidung ini. Ini sekarang sudah sembuh guys. Alhamdulillah. Ya, sudah sembuh. Sekarang sudah sembuh ya. Tapi dulu pernah keluar kerikil gitu. Keluarnya itu gimana ceritanya Bu? Keluarnya ya saya ambil sendiri. Sampean ambil sendiri gitu, terus keluar kerikil gitu. Iya. Terus di atas rumah sering ada suara ledak-ledakan gitu. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, saudara-saudaraku semuanya, ibu ini mengalami sesuatu hal yang di luar dari kenalaran dan bisa dikatakan antara percaya dan nggak percaya. Ketika kita tidak percaya tapi beliau sudah mengalami kan Mengalami gitu. sendiri ya. Mengalami sendiri gitu loh. Jadi memang gaib itu memang ada. Dan sihir itu memang ada kan, bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga pernah terkena sihir. Dan salah satu rukun iman kita juga harus beriman kepada sesuatu hal yang gaib juga begitu. Tetapi yang perlu untuk kita pahami bahwa kita tidak boleh takut dengan sesuatu hal yang gaib itu sendiri. Boleh kita percaya, tapi kita tidak boleh takut gitu loh. Kita hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalaupun ada sesuatu hal yang bersifatnya kegaiban yang mengenai di dalam diri kita, tentu kita harus berpasrah diri kepada Allah. Dan sihir itu nggak akan bisa masuk ke dalam diri kita asalkan jalan masuknya itu tidak ada. Jalan masuknya sihir itu yang pertama adalah al-ghatab, marah. Yang kedua adalah yuwasisu fi sudurin nasi minal jinnati wanas waswas. Dan yang ketiga adalah sedih. Ini adalah jalan masuknya sihir atau jin ke dalam diri kita. Maka yang terpenting jangan mudah marah, jangan mudah was-was, dan jangan mudah sedih. Nah, supaya kita nggak gampang marah, nggak gampang sedih, nggak gampang was-was, ya kuncinya kita harus senang. Nah, supaya kita senang maka kita harus bersyukur. Nah, supaya kita bersyukur kita harus ingat kepada Allah. Dan ketika kita ingat kepada Allah, maka kuncinya kita harus senang berzikir. Kembali lagi, maka kita harus senang berzikir Allah atau berzikir kepada Allah. Dan mengenai di tempat ini, ya semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Tetapi yang penting sekarang kita berdoa dulu supaya kalau ada sesuatu hal yang buruk di tempat ini, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, semoga dihilangkan semua hal-hal yang buruk yang ada di tempat ini. Kalaupun tempat ini baik, ya semoga lebih baik lagi. Yang penting kita doakan dulu yang ada di sini. Nanti kalau ada yang buruk semoga dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nama ibu sinten Bu? Tumilah. Ibu Tumilah. Kalau nama bapaknya? Sugianto itu. Sugianto. Bapak Sugianto. Siap. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gus Samsudin mencoba mendeteksi letak gangguan yang ada di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dzati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridha dan maunahmu ya Allah. Apabila di dalam tempat ini ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam tempat ini, hamba memohon ya Allah, dengan izin dan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan yang mengganggu, yang mengikat di tempat ini, gangguan yang dikarenakan tempat nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izinmu, dengan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ilang seka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wujud seka kersane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Astaghfirullah alladzi la ilaha. Astaghfirullah astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullah alladzi la ilaha. Astaghfirullah wal khilaqi. Ini di belakang sering seperti ada suara pasir yang jatuh itu Bu ya. Disawurkan gitu. Gitu. Sepertinya Gus Samsudin sudah merasakan aura negatif yang ada di tempat Kameramen usaha coba ini. di-zoom itu. Tiba-tiba benda yang ada di tempat itu bergerak sendiri tanpa adanya angin atau yang menggerakkan. Ya ahli mulku ibu was. Itu yang bergerak-gerak itu zoomin Kang. Nah Pak, itu yang bergerak itu. Bapak niki. Enggak, kameramen mau. Di dekatnya kasir itu. Iya. Biasanya muncul apa di situ Bu? Gak kerasan aja di kasir, kalau duduk di kasir Enggak kerasan kalau di kasir itu. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahli mulku wa syahadat. Ya ahli mulku wa syahadati. Ya ahli mulku wa syahadati. Ya ahli mul khadam wa ya ahli jasad. Ya ahli mul hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Ya ahli mul ghaib. Ya ahli mul ghaib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya ahli mul ghaib wa syahadati wujud. Ya ahli mul ghaib wa syahadati wujud. Ya ahli mul ghaib wa syahadati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Coba di zoom yang di jendela ini Kang. Balik jendela ini nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala. Tadi di jendela ini ada muncul sosok penampakan dari bangsa Abdul Jumud. Bangsa Abdul Jumud itu sering juga disebut kalau bahasa Jawa itu dedemit Ibu. Balik jendelanya ini. Astagfirullah.
Ayo ikut saya Bu, monggo. Bapaknya boleh ikut. Pak. Itu laporan di PPKP. Enggak juga, enggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Itu pas di depan tadi, di balik jendela ini, jadi ada sesuatu hal yang nampak itu loh. Makanya dari tadi terus bergerak-gerak di tempat itu. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Nggih, coba bapaknya di situ dulu. Coba diam dulu di situ, Bapak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam ya ahlimul ghaib. Assalamualaikum ya ahlimul ghaib wa syahadati wujud. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Sini Kang. Ini nih. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini bekasnya. Nih, bekasnya udah lama banget nih. Bekas munculnya ini kayak gosong ini. Tuh, kayak gosong terbakar ini. Ini tempat munculnya sampai gosong gini nih. Tuh. Astagfirullahaladzim. Padahal tiap hari sampean pel ya Pak ya? Ya, Tapi nggak kelihatan. nggak kelihatan. Sampai kayak gini nih. Tempat munculnya aja sampai gosong gitu. Sering terdengar suara geruduk-geruduk itu, Bu. Ya, itu Ya, pasti tiap itu. hari Sering itu, sampai sekarang sering itu. Bu. Sering gimana, Bu? Ya, sering beledak itu. gedok. Sampean cari nggak ada apa-apa tapi Nggak ada. suara dar itu. Iya. Insyaallah. Jadi kayak ada yang berjalan-jalan gitu ya, Bu ya. Di sekitar Ya. sini tuh. Iya, udah semakin mati kok. Sing Dak, anu dak, sing dak, buatan gitu. ten wingking. Suara kayak ada yang jatuh gitu, Iya, ada yang meledak di atas itu. beledak. Ini kalau kita nggak melihat sendiri nggak akan percaya tentang hal-hal yang semacam ini. Tapi kalau yang mengalami sendiri ya akan percaya gitu. Dan ini padahal tadi pagi di file. Dan ini lihat tuh di sana. Itu di semua tempat ada CCTV-nya. Semua tempat ini ada CCTV-nya. Tapi dicari, dilihat nggak muncul apa-apa. Ada. Tapi nyatanya ya ada. Inilah terkadang kita itu Terlalu lama itu. banyak hal yang nggak bisa kita pikirkan tapi itu ada. Contoh kita mau memikirkan nafas saja nggak sampai kan gitu. Kita mau apalagi memikirkan hal-hal yang lain, memikirkan jantung kita yang setiap hari berdetak aja kita nggak nyampe kan gitu. Apalagi berpikir hal-hal yang lain. Yang penting kita harus percaya terhadap kegaiban itu sendiri, tapi nggak boleh takut dan itu. Astagfirullahaladzim. Inilah makanya saya tadi dari depan kenapa yang di sini tuh nggak mau berhenti dan muncul bayangan dari balik gordeng ini tadi. Makanya saya tetap fokus ke tempat ini. Dan ini nanti telinga saya ini sudah kayak ada yang berdesir gitu di arahnya dari sana, dari belakang sana. Memang yang paling kuat tarikan di telinga saya itu kayak ke belakang gitu. Di belakang itu sering kejadian apa, Pak? Oh, di belakang itu ya, Kan udah-udakan itu ada ya kilo seperti nanti apa ya? Iya. bawah. Benar. Satu, bapak nih Satu. satu. Sering jalan enak-enak jatuh gitu. Terus sering kalau jalan tuh Iya. jatuh, jalan tuh jatuh. Kayak disuruh. What mata. Kayak ada yang nyorong gitu. Ada yang turun. Iya. Astagfirullah. Semoga diambil dulu, nggak apa-apa.
Udah lama itu, Pak. Kali ini, Gus Samsudin merasakan ada sesuatu di bagian belakang. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Sosok apakah yang dilihat Gus Samsudin? Mari kita simak terus videonya. Dari tempat ini tadi, saya melihat itu ada yang dari sini lari naik ke atas sana, noh, dari sini. Oh, sering jatuh di tempat ini. Di tempat inilah yang dirasakan sang pemilik usaha sering terjadi gangguan-gangguan oleh makhluk tak kasat mata. Bahkan sang pemilik pernah terjatuh dari tempat ini sampai tangannya tergilir. Sosok apakah yang mengganggu sang pemilik usaha? Tadi saya coba untuk menghantam sosok makhluk yang ada di sini nih, bentuknya persis begitu kayak kelelawar hitam gitu loh, Bu. Astagfirullahaladzim. Dari sini lari ke sana. Astagfirullahaladzim. Coba. Tadi sudah sempat kena kayaknya. Astagfirullahaladzim. Sampai saya loncat dari sini tadi. Saya lempar ke sini nih. Ibu sini enggak apa-apa. Bapak sini. Astagfirullah. Coba kameramen sini, sayang. Lebih maju lagi. Tuh kan, bener kan? Allah Akbar. Ini nih. Astagfirullahaladzim. Ini nih. Sosok yang tadinya dilihat oleh Gus Samsudin sekarang telah dohir menjadi sebuah benda. Buntet itu untuk membuntuti usaha orang, Pak. Buntet itu artinya untuk membuntuti usaha orang. Iku padahal tas diri ini ki seru keprejek-prejek rewang ini. Seru. Ambil aja, Pak. Bongkar-bongkar. Astagfirullah. Buntet itu untuk membuntuti usaha orang itu. Saya akan coba untuk menarik energi yang ada di tempat ini. Tangannya maju ke depan. Tarik nafas. Baca. Ya ahlimul ghaibi wa asyhadati, ya ahlimul ghaibi wa asyhadati, ya ahlimul ghaibi wa asyhadati. Bismillahirrahmanirrahim. Bawah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina. Ketika Gus Samsudin menyiramkan air asma, timbul percikan api di sudut tersebut. Tiba-tiba salah satu santri kehilangan kendali. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridho dan maunah-Mu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Allah. Astagfirullahaladzim. Ambilin saya garam enggak? Gus Samsudin mencoba berinteraksi dengan makhluk yang merasuki salah satu santrinya. Kenapa kamu berada di tempat ini? Lama di sini. Sudah lama berada di sini. Untuk apa kamu berada di tempat ini?
Mengganggu tempat ini. Kenapa kamu ganggu tempat ini? Punya masalah apa sama kamu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Berarti yang membuat ibunya itu jatuh sampai berkali-kali tangannya patah itu kamu yang membuat itu. Kamu pengen menghancurkan usaha ini, mau nutup usaha ini. Yang mengeluarkan sampai yang memasukkan kerikil di muka, di hidung ibunya itu juga kamu. Astagfirullahaladzim. Aja karena kami jahil yang ada di sini. Astagfirullah. Masuk kalian. Astagfirullah. Ganggu kami di sini. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijabadastum jabarin badanas baratas barjanas nulu salamanu malikul jinni wal insi wasyaitani kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah. Gus Samsudin melemparkan garam merah yang sebelumnya sudah diasma. Dan akhirnya makhluk itu pun merasakan kepanasan. Allah sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Dah. Kembali ke wujud aslinya dia. Sini. Tuh. Tadi sok-sok kuat. Ketika disiram dengan garam, sekarang udah nggak punya kekuatan kayak ular yang disiram garam itu. Sekarang wujud aslinya sudah kelihatan dan semua kesaktiannya sudah hilang. Sekarang sudah nggak punya kemampuan apa-apa. Tadi sempat nyerang saya dengan beberapa energi yang lumayan dahsyat ke dada, itu sempat sesek. Disiram pakai garam asma, sekarang sudah luntur semua ilmunya, kembali ke bentuk aslinya ini. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astagfirullah. Tempatkan di sini untuk menjahili yang ada di sini. Berarti yang sering berjalan-jalan di tempat ini kamu. Yang untuk menutup usaha ini juga kamu. Iya, saya yang menghalanginya semua. Dan itu sudah lama aku lakukan. Sekarang kalau sudah seperti ini, kamu bisa apa sekarang? Pokok lemas. Gak bisa bergerak sama sekali kamu. Sekarang kalau biasanya kamu biasa diperintah, sekarang saya perintah untuk ikut dengan saya dan jangan mengganggu tempat ini lagi. Jangan. Kenapa? Jangan ambil kami di sini. Kenapa? Biarkan kami pergi. Kalau kamu pergi nanti kamu digunakan lagi sama dukun santet untuk mengganggu warga ini. Tidak. Kata siapa? Kami akan berjanji. Kami tidak mengganggu tempat ini lagi. Saya tidak percaya dengan janji dari bangsa kamu itu. Sekarang pilihannya, kamu ikut sama saya atau saya binasakan kamu. Ikut dengan saya. Ikut dalam golongan jin muslim. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sekarang kamu ikut saya. Masuk dalam golongan jin muslim. Bertarung di akhir zaman ini melawan jin kafir laknatullah. Allah sudah Dada saya masih agak terasa sesek.
ada beberapa benturan yang terjadi, dan demi Allah ada beberapa hal yang membuat saya di sini tuh agak-agak kerepotan atau kewalahan gitu, nggak kayak di tempat-tempat yang lain, karena dari tempat ini juga menggunakan dari golongan sihir yang lumayan tinggi. Jadi ada yang dari golongan udara gitu. Jadi santet itu ada yang tingkatan RT itu hanya menggunakan gangguan dari tanah, itu kayak tanah kuburan dan sebagainya gitu. Tapi ada juga yang menggunakan kekuatan angin. Biasanya yang mengirimkan itu langsung bangsa jin, bukan manusia. Kalau yang manusia itu masih rendah lah. Banyak orang malam-malam nyiramin tanah kuburan atau media-media yang lainnya itu masih mudah. Tapi ada juga yang datangnya itu langsung menggunakan kekuatan angin. Biasanya terbang malam-malam kayak bola api, terbang di atap rumah orang terus jatuh gitu. Itu sudah menggunakan kekuatan angin. Dan kalau gangguannya dari tanah, maka obatnya juga yang dari tanah, yaitu kunir. Makanya kita selalu membawa kunir. Dan kalau gangguannya itu dari angin, maka obatnya juga yang di angin-angin, yaitu kelapa muda. Bawa sini Bu, kelapa mudanya sayang, saya minta. Dan pengobatan kita memang menggunakan secara dua metode, yaitu secara zahir dan secara batin. Ini kita menggunakan dua metode itu. Iya, enggak apa-apa, kita menggunakan dua metode, yaitu metode batiniyah dan juga menggunakan metode zahiriyah. Supaya apa? Supaya hasilnya maksimal. Jadi ada dua metode. Metode yang pertama yaitu batiniyah, yaitu menggunakan ayat suci Al-Quran. Itu adalah kunci utamanya, yaitu kembali ke hitah. Kita harus kembali ke hitah, bahwa pengobatan yang paling utama itu dengan menggunakan Al-Quran. Itu yang menjadi pondasinya utamanya. Terus yang kedua dengan menggunakan media-media sababiyah. Tentu setiap diri kita harus menggunakan sababiyah. Kita mau kenyang pun ya sababiyahnya tentu dengan nasi begitu. Kita ingin haus kita hilang tentu dengan air. Tentu semuanya menggunakan sarana. Dan sarana yang kita gunakan tentu tidak boleh melanggar dari syariat. Nah, yang pertama kita menggunakan daun bidara. Daun bidara ini kalau di dalam Al-Quran disebut dengan daun sweet ya. Ini sudah digunakan dari zaman baginda Rasulullah SAW dulu. Biasanya digunakan untuk mandikan mayat. Ini daun bidara. Lalu bagaimana caranya untuk menggunakan daun bidara supaya bisa digunakan sebagai sarana menetralisir gangguan-gangguan sihir? Tentu ada tata caranya, seperti yang pernah saya ijazahkan, yaitu daun bidara dicampur dengan daun kelor, dicampur dengan garam dan air masjid. Lalu setelah itu diamalkan selama 7 malam, yaitu sholat malam, lalu membaca Al-Fatihah 77 kali, lalu membaca sholawat 77 kali, dan setelah itu membaca ayat kursi 77 kali. Ditiupkan di daun bidara selama 7 malam, dan usahakan selama 7 malam tersebut berpuasa selama 7 hari. Nah, nanti daun bidaranya ini bisa digunakan untuk menetralisir gangguan-gangguan yang ada di dalam diri pasien tersebut atau orang tersebut. Dan yang kedua menggunakan kelapa muda. Nanti kelapa muda ini coba dibukakan sayang. Nanti setelah dibuka dikasih madu dan dikasih kunir, lalu dibakar, nanti diminumkan pada pasiennya.
Nah ini satu paket ya, satu paket ini media-media ini satu paket yang bisa sampean buat sendiri di rumah supaya untuk menghilangkan gangguan-gangguan, baik itu yang gangguan dikarenakan ain, ketempelan, maupun yang diakibatkan oleh sihir. Insya Allah bisa. Ini satu paket ini. Ini satu paket. Satu paket ini kalau panjenengan datang ke pondok, terus panjenengan, jangan semuanya, sedikit aja. Semuanya untuk yang susah punya keturunan, ini sudah saya praktekkan berkali-kali dan alhamdulillah dijabah oleh Allah. Ini madunya ini dimasukkan ke dalam degan. Ini yang susah punya keturunan, insya Allah ada yang 15 tahun, tetangga saya itu orang Kademangan, alhamdulillah langsung punya keturunan. Jadi kelapa muda dimasukkan kunir, lalu dikasih madu, setelah itu dikasih serai, dibakar, diminum. Itu insya Allah cepat punya keturunan. Dan kalau untuk mahabbah, kunir sama madunya, tapi kunir yang putih dikasih madunya, terus setelah itu kelapa mudanya ditempatkan di samping tempat tidur sambil baca ya Allah ya Rahman ya Rahim. Itu untuk menyambungkan rasa cinta, terutama untuk suami istri ya. Ya, tidak mengijazahkan untuk yang buat pacaran, tapi khusus untuk yang suami istri. Dan untuk pengobatan berbagai macam penyakit, ketika meminum ini gitu, biasanya besoknya gitu di anggota tubuhnya kalau ada sihir atau santetnya akan keluar. Ada yang keluar beling, ada yang keluar paku dan sebagainya ketika bangun tidur. Nah ini satu paket. Biasanya kalau ada yang datang ke pondok itu 1.500.000 ini satu paket ini. Semua dan garam dan sebagainya. Nah sekarang setelah tadi ditemukan buhulnya dan dihilangkan kotorannya, jadi cara kerja sihir itu pasti menggunakan buhul atau ikatan, atau kalau saya menyebutnya itu kotoran. Pasti ada kotorannya. Nah kotoran inilah yang mendatangkan lalat. Lalat itu saya perumpamakan sebagai jinnya. Jinnya itu saya perumpamakan sebagai lalat. Nah lalat ini pasti membawa penyakit. Nah ketika seseorang sakit, kalau hanya diusir lalatnya tanpa dibuang kotorannya, ini pasti akan balik lagi. Makanya sering sekali saya menyampaikan bahwa ketika kita melakukan ruqyah, terkhusus yang mengalami gangguan sihir, itu dihilangkan dulu buhulnya atau media-medianya. Karena berapa kali pun kita mengusir lalatnya, kalau kotorannya itu belum dihilangkan akan balik lagi. Nah setelah ditemukan kotorannya, setelah itu baru diusir lalatnya atau dipindahkan atau diikat, yang penting diusir. Setelah hilang lalatnya, setelah itu baru bekas kotorannya tadi dipel. Nah setelah dipel dengan menggunakan air, setelah itu dikasih minyak wangi. Nah saya menggunakan beberapa minyak yang saya gunakan khusus untuk supaya wangi, tempatnya wangi. Kalau wangi secara otomatis lalat itu nggak akan datang. Nah wangi sendiri kita ambilkan dari sunnah baginda Rasulullah, bahwa kita disunahkan untuk memakai yang wangi-wangi. Karena sesuatu yang baik pasti akan mendatangkan kebaikan, dan sesuatu hal yang buruk akan mendatangkan keburukan. Nah contoh kalau kita di kamar mandi itu kan baunya buruk ya, baunya nggak enak, itu pasti mendatangkan sesuatu hal yang buruk. Makanya kita dilarang untuk berlama-lama di kamar mandi, karena banyak sekali jin-jin yang berada di kamar mandi, terutama jin-jin dari golongan Abdul Jumud. Makanya banyak sekali perempuan-perempuan yang kalau ketika sedih, nangis, larinya ke kamar mandi, itu nanti bisa mudah sekali ketempelan dari bangsa kuntilanak. Sebab kuntilanak itu sebenarnya sifatnya itu iri, dengki, mudah marah, mudah tersinggung, dan pengen cepat mati aja gitu, pengennya mati saja. Itu adalah ciri khas dari bangsa jin Abdul Jumud atau kuntilanak begitu. Makanya perempuan jangan suka lama-lama di kamar mandi, apalagi kalau sedih larinya ke kamar mandi. Nah untuk semua saudara-saudaraku, monggo sekarang ini disiramkan di seluruh rumah, terus nanti dibuat mandi ibunya. Ibunya sini Bu. Iya. Sini sayang.
Nah, ibunya ini sebenarnya sudah dua kali. Kita sudah 2 kali bertemu dengan ibunya ini. Ya, jadi yang pertama dulu pernah pembersihan di rumah beliau. Ya, Bu ya. Ya, Di rumah beliau, dan alhamdulillah sekarang sudah hilang semua. dan sekarang kita bertemu lagi di tokonya gitu. Jadi alhamdulillah mendapatkan kepercayaan dari beliau. Jadi dulu pernah diundang di rumah beliau untuk pembersihan di rumahnya, luar biasa. Saya sempat terpental beberapa kali di rumah beliau, dan di kamar, di atap rumah ya Bu ya. Itu ditemukan beberapa puhul yang ada di dalam rumah beliau, dan sering terjadi hal-hal yang aneh lah dulu di rumahnya. Nah, sekarang setelah dari rumahnya sampai sekarang tuh udah berapa lama Bu? Dari saya ke rumah Sudah jenengan tuh. 1 bulan lebih. Setelah 1 bulan di rumahnya, sekarang diundang lagi untuk pembersihan di tokonya. Jadi 2 kali. 2 kali. Ini hampir sama kayak kita diundang di Ponorogo itu ya. Itu sampai 9 kali. Pertama ke bapaknya, terus ke anaknya, terus diundang ke tetangganya, terus diundang ke bapak kepala desanya itu ya. Jadi sampai berkali-kali gitu, merembet-rembet kemana-mana. Nah, ini ibu dari rumahnya, terus ini sekarang di tokonya, terus nanti habis ini kita berangkat ke Sumber Manjing. Kalau di rumah saya yang di pojok sana yang belum disentuh besi, Iya, ada cecak itu. ada cicaknya. Belum. Nanti dikasih garam, disiramkan di situ ya, Bu ya. Nggih, alhamdulillah alamin, monggo. Sekarang diajani 4 penjuru rumah. Terus setelah itu setelah disiramkan, nanti diazani, nanti ada yang buat mandi ibunya. Nggih, matur suwun untuk semua saudara-saudaraku subscriber Subreaker dimanapun berada. Yang terpenting ketika saya sudah berusaha untuk membersihkan tempat tinggal ibu, saya juga meminta ibu untuk membersihkan hatinya. Jangan marah kepada siapapun, Ya, pernah. karena ketika kita didolimin ataupun kita disakiti, itu berarti kita mau dinaikkan derajatnya oleh Allah. Yang penting jangan marah. Kalau marah akan hilang hikmahnya. Dan jin itu, sihir itu nggak akan bisa masuk ke dalam diri kita. Yang penting yang pertama tidak muncul perasaan al-ghadab, marah. Yang penting yang pertama itu jangan mudah marah. Yang kedua, jangan mudah yuwaswisu fi sudurina similal jinnati wanas. Tidak mudah was-was. Dan yang ketiga, tidak gampang sedih. Karena nanti yang pertama penyakit taifun itu yang pertama muncul perasaan gampang marah. Yang kedua nanti muncul perasaan gampang sedih. Dan yang ketiga nanti muncul perasaan was-was. Dan yang keempat nanti muncul khoyal, halusinasi. Dan yang kelima jadinya majnun atau gila gitu. Itu tingkatan orang mempunyai penyakit psikis yang diakibatkan oleh gangguan jin. Makanya jangan gampang marah, jangan gampang sedih, dan jangan gampang was-was, Ibu nggih. Insyaallah. Insyaallah sabar. Siap. Nggih. Matur suwun untuk semua saudaraku lover dimanapun berada. Semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi, seduluran, selawas-selawas saking welas Gusti Allah. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata atau perbuatan yang tidak berkenan, dan semoga kita semuanya bisa menjadi saudara seduluran, selawas-selawas saking welas Gusti Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.